Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami boleh merasakan dan mengalami bahwa kejahatan berpalingnya kami darimu ya Tuhan akan membuat kami jatuh dalam godaan-godaan dan kehancuran dan hukuman. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim diingatkan bahwa bangsa Israel dihukum karena mereka tidak setia kepada Yahweh yang telah membimbing, menuntun, memberikan segala-gala yang terbaik untuk mereka. Meski ada hakim-hakim yang dipilih Tuhan, tetapi tetap saja bangsa Israel jahat dan jahat. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Apa artinya percaya dan yakin kepada Tuhan yang telah melakukan karya-karya besar dalam hidupku, dalam diriku. Dan kita harus merasakan itu, bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kita. Apakah kita mengalami itu? Ketika kita tidak mengalami bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan baik, mujizat-mujizat besar dalam diri kita, maka kita cenderung akan lari dari Tuhan dan akan melakukan sesuatu yang lain. Maka penting sekali kita melihat sejarah teodrama Allah yang bekerja dalam diriku. Allah yang melakukan yang terbaik bagiku. Apapun bentuknya. Itu yang harus kita gali, kita alami, kita rasakan, kita nikmati, kita kuatkan dalam diri kita. Dan itulah yang kemudian tidak terjadi pada pemuda yang ingin mendapatkan kehidupan kekal. Maka dia meninggalkan apa yang meninggalkan Yesus. Ketika Yesus meminta dia pemuda itu untuk mengikuti, itu menjual segala harta miliknya dan mengikuti dia. Meski dia adalah seorang yang baik yang telah menjalankan 10 perintah Allah dengan baik. Mengapa orang tidak berani mengorbankan hidupnya seperti Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan segala-galanya, hartanya, kekuasaannya, bahkan baju terakhirnya pun dia lepaskan di hadapan uskup dan orang tuanya yang kaya itu, pedagang masyhur. Dia lepaskan, dia kosongkan, tidak berarti apa-apa bagi Tuhan, bagi dirinya sendiri. Mengapa orang berani mengorbankan segala sesuatu? Mengapa orang berani mengorbankan kekayaannya? Mengapa orang berani mengorbankan bahkan hidupnya, nyawanya, dan berani menjadi martir? Karena tahu, karena mengalami bahwa Tuhan segala-galanya. Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi, mengapa demikian? Kenapa orang berani mengorbankan yang lain tidak? Bahkan memperkaya diri. Ya karena itu tadi. Karena dia mengalami sekali lagi pengalaman kasih Tuhan yang melimpah dalam dirinya. Apakah saya mengalami itu dan berani mengorbankan segala sesuatu? Pertanyaan yang sulit kita jawab. Tetapi itulah yang kenapa orang berani mengorbankan segala-galanya. Bahkan dia tidak pernah menjual hartanya. Sekali lagi, menjual dirinya sendiri, menjual imannya kepada orang lain. Kemarin saya mendengarkan kisah seorang ibu yang mendapatkan mujizat Tuhan. Seorang muslim yang sudah puluhan tahun menderita penyakit dan 4 bulan terakhir ini dia sungguh-sungguh tidak bisa bergerak. Tetapi dipeluk, dirangkul Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Lalu dia mengatakan, aku tidak akan menjual kembali Yesusku. Segala-galanya Yesusku bagiku. 2 orang Aceh yang ditangkap oleh Yesus kemudian mau mendirikan gereja. Ya, meski kita tahu Aceh daerah yang muslim, tapi dia berani mengorbankan segala-galanya untuk Kristus. Demikiankah kita bisa melakukan itu bagi kita, bagi Kristus, bagi gereja? Ketika orang mengalami Yesus, maka hidupnya akan berubah. Ketika kita mengorbankan hidup kita bagi Kristus, hidupnya akan berubah karena telah disentuh, dijamah. Mengalami Yesus dalam penderitaan, dalam salib, dalam mujizat-mujizat dalam dirinya. Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup. Semoga Anda dan saya dan kita semua hari ini, saat ini juga bisa merasakan kebaikan Tuhan yang Maha Agung. Ya,
tadi pagi baru ketika makan di paroki baru Tigalingga ini, ya, kenapa banyak ibu-ibu yang rajin ke gereja, tetapi bapak-bapak hanya mengantar ibu ke gereja, tapi dia kemudian ke lapu tua. Kenapa demikian? Mengapa banyak ibu yang rajin ke gereja, tapi bapak tidak rajin ke gereja? Ya, apakah ini khas ya di daerah paroki ini? Dan sulit sekali, tadi Romo pastor paroki sulit mencari anggota dewan yang mau ikut serta dalam pembinaan di Siantar. Sekali lagi, inilah ketika orang tidak mengalami Yesus. Semoga Tuhan memberkati para lelaki untuk berani melihat Yesus, mengalami Yesus, dan berani melepaskan kesenangan-kesenangan pribadi. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, para bapak-bapak, terutama karena Anda mengalami kasih Kristus dalam hidup Anda. Dan tidak menggantikan Kristus dengan dewa-dewa lain, kesenangan-kesenangan lain yang hidup dalam diri mereka. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.